Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adrian dengan NIM 3333240039. Jadi, saya di sini akan menjelaskan suatu permasalahan di tutorial Statistika 2 di modul 1. Jadi, lanjut saja kita ke permasalahannya. Oke, jadi kita sudah masuk di permasalahannya, yaitu nomor satu. Dari 700 pengguna aplikasi belanja online yang disurvei, diketahui 455 orang menggunakan metode pembayaran transfer bank. Tentukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sesungguhnya pengguna aplikasi yang menggunakan transfer bank. Untuk soal yang kedua, penelitian dilakukan untuk membandingkan minat menonton film bioskop antara pria dan wanita. Dari 450 responden pria, terdapat 260 orang yang rutin menonton film bioskop. Dari 500 responden wanita, terdapat 110 orang yang rutin menonton film bioskop. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara pria dan wanita yang rutin menonton film bioskop. Untuk soal yang ketiga, yaitu sebanyak 9 komponen elektronik dipilih secara acak dari suatu proses produksi. Dari pengujian diperoleh simpangan baku umur pakai sebesar 1,2 jam. Diasumsikan umur pakai komponen berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku umur pakai seluruh komponen elektronik. Lanjut saja kita ke penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Langsung saja ke langkah-langkahnya. Oke, langsung saja. Jadi saya sudah memasukkan codingannya, yaitu untuk di soal pertama ingin memperselesaikan masalah di soal pertama, yaitu kita menggunakan metode estimasi satu proporsi, yaitu untuk N adalah jumlah sampel. Untuk jumlah sampelnya yaitu 700. Untuk X nya yaitu jumlah yang memiliki yaitu 455. Jadi untuk pH nya itu adalah proporsi sampel. Untuk alfanya yaitu tingkat kesalahan. Jadi langsung saja kita run. Oke, langsung untuk di interpolasi untuk Z, yaitu Z crit kinom 1 min alpha. Langsung saja kita run lagi. Oke, keluar hasil di 1,64. Lanjut ke standar error. Untuk di standar error yaitu tingkat standar error digunakan untuk mengetahui tingkat penyebaran proporsi sampel terhadap populasi, yaitu langsung saja kita run. Jadi di pH 039 ini akhir NIM saya. Langsung saja kita run. Oke, keluar di 0,01. Jadi untuk batas bawah dan batas atas selang kepercayaan, langsung saja kita run. Oke, langsung untuk cetak hasil, yaitu cat untuk mencetak hasil
interpolasi nilai Z kritis, Z crit 1 dan cat selang kepercayaan di 90% untuk proporsi lower bound dan upper bound. Langsung saja kita blok, lalu kita run, lalu keluar hasil selang kepercayaan 90% untuk proporsi. Jadi hasilnya 0,62 dan 0,67. Dan langsung saja kita ke Minitab-nya. Jadi lanjut untuk di software Minitab, langkah pertama yaitu kita ke stat, basic statis, dan satu proportion. Lalu untuk memasukkan datanya yaitu kita ke summaries data. Nah, untuk summaries data, lalu untuk number of eventnya yaitu 455 yang tadi di soal itu. Untuk number of trialnya yaitu di 700. Lalu kita option saja. Jadi untuk mengatur tingkat kepercayaannya itu ya yang tadi di soal itu 90%. Lalu kita ganti aja 90. Langsung kita oke saja. Oke. Nah, jadi untuk hasil di Minitab itu sama 0,61 dan 0,67. Lalu lanjut ke persoalan nomor 2. Jadi lanjut untuk ke soal yang kedua yaitu dengan metode estimasi selisih dua proporsi, yaitu untuk N1-nya adalah jumlah sampel pertanyaan yaitu 450 dan X1-nya yaitu adalah jumlah kejadian atau keberhasilan pada sampel pertama yaitu 260. Jadi langsung saja kita untuk N2-nya yaitu jumlah sampel kedua yaitu 500 dan X2-nya jumlah kejadian pada sampel kedua yaitu 110. Dan untuk alpanya yaitu 0,5 karena menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Lalu langsung saja kita run untuk di sini. Kita run saja. Nah, langsung untuk ke selisih proporsi yaitu Pdiv dan P1 hat 0,39 itu akhir dim saya dan P2 hat. Langsung saja kita run. Nah, langsung untuk ke standar error. Untuk standar errornya kita run. Nah, oke. Dan untuk standar error sudah di run, kita ke nilai Z kritisnya. Oke, keluar di 1,9. Lalu untuk batas selang kepercayaannya yaitu kita blok saja, langsung kita run. Oke, selesai kita run, langsung ke cetak hasil. Blok saja di cetak hasil, langsung kita run saja. Nah, untuk di selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi yaitu 0,29 dan 0,41. Oke. Untuk di R Studio sudah, lanjut kita ke Minitab-nya. Oke, lanjut ke software Minitab-nya. Langkah pertama yaitu kita ke stat, basic statis, dan dua proporsi. Langsung saja kita pilih ke datanya yaitu summaries data. Lalu untuk untuk sampel yang pertama yaitu
number of eventnya di 260 dan number of trialnya di 450. Jadi untuk sampel yang kedua eventnya itu di 110 dan di off trialnya yaitu 500. Langsung saja kita ke option. Lalu untuk convert levelnya ini yaitu di 95 tadi. Di sini sudah 95. Lalu kita oke saja. Oke lagi. Nah, jadi untuk hasilnya itu di estimate for defense-nya 0,29 dan 0,41. Jadi di software Minitab di nomor 2 yaitu sudah selesai. Jangan lupa kita ganti dulu di soal nomor 2 underscore akhiran NIM kita 39. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, lanjut ke RStudio di soal nomor 3 yaitu soal 3 dengan metode estimasi variansi. Diketahui N3 adalah jumlah sampel yaitu 9. S3 nya adalah simpangan baku sampel yaitu di 1,2. Untuk alfanya itu di 0,05 menunjukkan tingkat signifikan sehingga tingkat kepercayaan yang itu digunakan adalah 95%. Lalu langsung saja kita blok dan kita run. Oke, sudah kita run untuk ke nilai chi-square dari tabel untuk def sama dengan 8 yaitu kita langsung saja blok dan kita langsung run. Keluar di 17,53 dan chi L-nya yaitu 17,53 dan di chi U-nya yaitu di 2,17. Langsung saja kita ke hitung interval kepercayaan untuk variansi var lower dan var upper, yaitu kita blok saja. Langsung kita run. Oke, sudah kita run, kita ke hitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Langsung kita blok saja, lalu kita run. Sudah, lalu kita ke cetak hasil CAT, selang kepercayaan 95% untuk variansi dan CAT selang kepercayaan 90% untuk di simpangan baku. Lalu kita blok saja dan kita run. Jadi untuk hasil di selang kepercayaan 95% untuk variansi yaitu di 0,6 dan 5,2 dan untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku yaitu keluar hasil di 0,8 dan 2,2. Lanjut saja kita ke software Minitab-nya. Saja ke software Minitab untuk di soal nomor 3 yaitu langkah pertama kita ke stat basic statis dan ke satu variansi, lalu untuk ini ke sampel standard deviation. Untuk sampel size nya yaitu di 9. Lalu untuk sampel standard deviation itu di 1,2. Langsung saja kita option dan untuk standar kepercayaannya yaitu sudah betul di 95%. Lalu kita oke saja. Lalu oke. Nah, jadi untuk di standar kepercayaan di 95% yaitu di 0,81 sampai di 2,30. Langsung ke keduanya yaitu ke basic statis, sama aja langkahnya ke satu variance. Lalu kita ganti ke sampel variance yaitu dimana untuk sampel variance di sampel size nya itu 9 dan sampel variance nya yaitu 1,44. Lalu kita option dan untuk confidence levelnya sudah betul di 95%. Jadi
Langsung saja kita oke. Dan di sampel variance itu 95% tingkat kepercayaannya, yaitu di 0,66 sampai 5,29. Oke, cukup. Sudah untuk menyelesaikan permasalahan di tugas mingguan statistika modul 1. Terima kasih. Oke, jadi untuk tugas mingguan permasalahan di modul statistika di modul 1 sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.